selamat ketemu lagi dengan Ade Irga. Saat ini kita masuk pada tutorial Photoshop di mana saya akan menerangkan tentang teknik salah satu teknik foto atau yang sekarang bisa diabadikan juga di Photoshop adalah Orton Effect. Orton Effect ini diambil dari nama seorang fotografer Kanada berasal dari Vancouver Island, namanya Michael Morton. Sebenarnya tekniknya adalah dia menggabungkan 2-3 elemen foto yang mana dibuat dengan beberapa fokus yang berbeda. Satu tajam, satu blur, satu lagi agak blur. Juga memperhatikan juga pemisahan dari kontras antara shadow dengan highlight. Ya, tapi dengan adanya Photoshop sekarang, aplikasi ini gampang sekali dimudahkan. Bahkan Orton Effect ini sudah masuk pada salah satu imagery dari Adobe Photoshop sendiri ya. Bisa dicari di mana. Tapi untuk yang lebih gampang, akan saya ajarkan cara yang paling gampang ya. Saya tidak bilang cara ini adalah yang terbaik, tapi cara ini adalah yang menurut saya gampang sekali bisa diikutin. Oke, kita lihat di sini saja langsung. Ini adalah foto yang saya ambil di Banyuwangi beberapa saat yang lalu. Nah, foto ini saya ambil hanya dengan satu frame. Ya, saya tidak buat 2 frame, tidak buat 3 frame. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya akan membuat dengan hanya 2 frame saja. Pertama adalah lihat di sini layer, kita copy bisa dengan Ctrl dan J, atau kita bisa drag ke sini tanpa panah. Ya, ini udah copy. Kedua yang akan kita perlukan adalah kita coba untuk membuat kontras yang berlebihan. Kontras yang antara shadow dengan ini agak keras ya. Caranya adalah pertama kita klik yang ini ya, adjustment layer, kita masuk ke black and white. Oke, kita singkirkan dulu. Kedua, kita masuk lagi ke adjustment ini, kita masuk kepada level. Oke, sekarang kita lihat di level sini, kita tarik ya sampai dia putih, sehingga dan kita blacknya kita turunin lagi ke sini sehingga dia terdapat kontras yang lebih ya. Saya pikir angka 23 dan 49 cukup. Di sini agak blown out, is oke, nggak apa-apa. Di sini gelap, jadi terlihat kontras yang berbeda. Oke, kita tutup dulu sementara. Kedua yang perlu diperhatikan adalah kita masuk kepada channel. Ya, seperti Anda tahu channel. Satu foto di sini saya hilangkan dulu ini. Foto ini adalah terdiri dari RGB, red, green, and blue. Kalau kita lihat di sini satu-satu, ini adalah warna keseluruhan. Ini kalau red, ini adalah warna red. Ini adalah warna green. Ini adalah warna dari ini semua. Kenapa ini tidak berubah? Karena memang kita masuk di layer itu pada layer yang masih black and white. It's okay, nggak apa-apa. Sekarang kita ambil adalah yang red. Ya, channel yang red. Kita klik kanan, duplicate layer, kita taruh di sini sebagai oke, kita tulis alpha 1 seperti ini, kita klik oke aja ya. Lalu kita klik lagi RGB-nya ini sehingga kembali lagi gambar itu. Nah, alpha di sini sekarang kita klik agak sedikit di luar di sini, jangan di sini, jangan di sini, agak luar sini. Sekalian juga pencet Control atau Command ya kalau di Mac. Oke, kalau saya ngomong Control, kalau ngomong Alt, yang saya ngomong Shift, mohon yang pakai Mac disesuaikan ya. Oke, jadi kita pencet sambil di sini kita pencet Controlnya sehingga dia lihat di bawah jari ini ada kotak, lalu kita klik seperti ini. Nah, ini tandanya apa? Dia adalah membuat garis-garis semut ini, dia membuat menandai daerah-daerah yang highlightnya itu sedikit over di sini ya. Nggak apa-apa, itu yang memang kita harapkan. Ingat, dari Michael Orton itu adalah
kita memisahkan, kita membuat kontras antara shadow dengan highlight. Lalu kita balik lagi ini ke layers, dari channel sini kita balik ke layers. Oke. Nah, ini kita matikan saja. Level kita sudah tidak perlu. Black and white kita sudah tidak perlu. Lalu kita klik, kita aktifkan layer yang di sini. Nah, karena kita ingin membuat efeknya itu lebih bagus, highlightnya itu biar diam, lalu kita mencoba untuk memblokir daripada shadow-nya. Caranya bagaimana? Kalau kita yang ditandakan sekarang saat ini di area yang semut ini adalah daerah shadow, maka kita bisa masuk kepada layers dan inverse. Ya, kembali lagi layers dan inverse. Ingat, yang aktif adalah di sini layer yang kedua ya, layer dan inverse. Klik, lihat. Sekarang dia pindah, garis-garis ini dia pindah ke area-area yang shadow, bukan yang highlight. Nah, sekarang setelah ini kita pencet delete. Oke. Mungkin tidak terlihat di sini, tapi kalau saya matikan layer aslinya, bawahnya, kita lihat inilah area-area yang kotak-kotak yang tidak ada gambar lagi, itulah area-area yang ada shadow-nya. Yang ada shadow-nya ya. Jadi kita cek lagi sini, aktifkan yang ini, lalu kita bisa matikan jarum-jarum ini dengan cara Ctrl D. Ya, kita di select ya. Setelah itu kita masuk, sebelum kita selalu ingat kerja untuk di Smart Object. Kembali lagi Smart Object bagi yang sudah mengerti, biar kita bisa kembali lagi tanpa harus, kita bisa readjust lagi tanpa harus mendelete apa yang kita sudah buat. Caranya adalah dengan keluar dari ini, lihat, sudah keluar dari angka-angka dari gambar, dari kita klik kanan di sini ada Convert Smart Object. Oke. Atau di sini juga ada, kalau kita klik di atas sini, Convert to Smart Object. Ya, seperti ini, tapi kita sudah buat sekarang. Oke. Lalu kita masuk ke filter, blur. Lalu kita klik Gaussian blur. Ya, kita atur angkanya seperti ini. Ini kalau saya buat lebih keras lagi, lihat efeknya semakin keras, cuman tidak kelihatan realistik. Jadi saya ajukan seperti di angka, kalau untuk foto ini saya pikir maybe 70. Ya, 70 atau mungkin 75. Ya, 75 buat saya cukup. Kita ucap oke. Nah, inilah yang disebut dengan Orton Effect. Ya, kita bisa lihat di sini, ini aslinya, ini Orton Effect. Nah, sebenarnya ini adalah sudah cukup. Saya akan besarkan lagi. Saya akan zoom di sini. Ya, ini kita lihat lagi biar lebih keras. Lihat daerah-daerah sini sudah menjadi blurry. Ya, ini dibilang dengan Orton Effect. Ya. Tapi jika kita masih mau membuat beberapa kesan yang lebih tajam, maksudnya ini kan semuanya saat ini, lihat di tulisan Ojo Dumehnya, ya, dan juga di bagian belakang ini dia agak tertutup seperti cloudy, karena itu emang intinya dari sana. Tapi kalau kita mau ini, kita bisa stop di sini. Tapi kalau yang mau berlanjut silakan, saya akan ajarkan begini seterusnya. Kita masuk ke layer yang asli, ya. Kita untuk menajamkan hanya beberapa. Lalu kita buat kopinya, ya. Kita taruh ini di atas daripada layer yang kita buat, ya. Kita pindahkan saja di sini. Lalu kita kembali lagi untuk sebelum kita membuat perubahan, kita buat Smart Filter. Caranya seperti ini dan Convert to Smart Filter. Bagaimana kita tahu itu aktif? Kita lihat di sini sudah ada kotak di bawahnya. Ya, kalau tidak ada Smart Filter seperti ini, tidak ada kotak di bawahnya. Ini tadi Smart Filter. Oke. Setelah itu kita masuk kepada Filter, lalu kepada Other dan High Pass. Nah, di sini
Saya akan buat sedikit lebih keras daripada biasanya biar bisa terlihat bedanya ya. Tapi nanti ini pun bisa kita atur lagi. Saya buat 2,2, oke. Dan kita rubah blendnya ini dari normal untuk menghilangkan gray. Apa yang 50% blending yang untuk menghilangkan 50% gray adalah apa? Overlay. Ya, antara overlay, highlight, overlay, soft light ini bisa kita buat. Saya buat di biar lebih soft sedikit, saya buat di overlay dan soft light sebenarnya hampir sama, cuman overlay itu versi lebih kerasnya, atau saya bilang soft light itu versi lebih ringannya daripada overlay. Ya, saya buat overlay aja biar agak keras sekarang. Nah, saat ini kita bisa lihat bedanya. Saya akan besarkan lagi. Lihat di daerah sini. Ya, ini tanpa overlay, ini dengan overlay. Tanpa overlay, dengan overlay. Ya, lebih keras. Nah, kita nggak mau semua area itu keras. Terutama kita hanya ingin, jika ini keras semua, lihat sudah mulai kelihatan halo. Ya, halo di sini sudah mulai terlihat. Yang kita buat adalah kita akan mengkhususkan untuk beberapa tempat. Caranya bagaimana? Dengan membuat masking, yaitu dengan ini. Ya, kalau yang belum tahu layer dan masking, tolong dipelajarin aja. Kita klik di sini, udah keluar satu ya. Nah, kita akan tutup ini semuanya caranya dengan membuat select, inverse. Di sini kita bisa buat dengan cara control huruf I atau bahasa Inggrisnya control I, control huruf I. Ya, lihat layarnya langsung hitam. Artinya kita sudah blokir semuanya. Dan sekarang kita masuk kepada brush. Kita pilih brush yang soft brush di sini. Klik. Lalu kita hanya ambil 50% saja. Kita kecilkan lagi sedikit. Dan kita pilih area-area yang mau kita tajamkan sedikit. Ya, ini saya taruh 50 dan flow-nya juga saya buat mungkin di 18, oke, sehingga kita nggak terlalu ini. Lalu kita mulai tajamkan sedikit. Ya, sedikit di sini yang lebih dekat ke arah luar, dan ini juga kita tajamkan sedikit. Ya. Ya, saya pikir ini sudah cukup. Saya akan lihatin perbedaannya. Dan yang dua di sini kita nggak perlu lagi, kita bisa buang. Kita sudah tidak memerlukan lagi, tadi cuma sebagai bantuan aja untuk mendapatkan kerasnya. Saya buat grup di sini. Kita lihat bedanya. Aslinya dengan Orton Effect. Aslinya dengan Orton Effect. Artinya dengan Orton. Nah, ini adalah teknik dari Orton Effect dalam Photoshop yang paling simpel, ya. Suatu saat saya akan masuk lagi pada tutorial yang lebih rumit daripada ini, yang lebih banyak. Tapi saya pikir dengan ini aja udah cukup. Saya beberapa kali juga buat foto-foto seperti ini. Foto-foto ini awalnya Michael Orton adalah fotografer untuk landscape kebanyakan. Tapi dengan adanya teknik ini, sehingga orang akan mencoba untuk membuat dalam genre apapun. Saya akan ambil contoh satu lagi. Oke. Seperti di sini saya ambil foto. Nah, ini rekan saya yang ganteng, namanya Jendro Utomo. Ini saya ambil beberapa tahun yang lalu di Banyuwangi juga. Ya. Kita lihat di sini warnanya kembali lagi seperti tadi, kita buat copy, caranya Ctrl J, ya. Tahu? Bisa juga kita dengan ini kita drag, tarik, kita tambah plus seperti ini, ya. Lalu apa yang kita buat tadi? Ingat? Klik, kita black and white. Klik lagi, kita masuk kepada level. Saya senang pakai level untuk di Orton Effect ini karena kita bisa lebih gampang membuat kontrasnya ya. Saya masuk di sini kontrasnya.
yang hitamnya saya tarik ke sini sehingga kita dapat kontras yang, ya, saya pikir angka segini cukup atau mungkin berlebihan sedikit. Saya turun sedikit. Oke, saya happy di sini. Kita close, kembali lagi kita ke channel, ya. Level 1 masknya kita hilangkan dulu. Yes. Lalu kita masuk ke red kembali. Duplicate channel, kita masuk ke alpha 1. Ini oke. Ya, kita klik lagi di sini. Ingat, kita harus klik lagi, kita harus aktifkan warna-warna ini semuanya. Alpha 1 kembali lagi kita di sini sambil pencet Ctrl, klik. Nah, dia sudah semut-semut ini sudah memilih area yang highlight saja dengan membiarkan daerah-daerah shadow-nya, yang mana nanti kita akan putar, ya. Kita akan balikkan. Sekarang kita balik lagi ke layers. Kita tidak bekerja pada level. Ini bantuannya, terima kasih. Level sudah membantu, black and white, terima kasih sudah membantu. Lalu kita klik aktifkan pada layer yang kedua ini, ya. Layer 3 copy ini, ya. Dengan cara seperti tadi, inverse, kita bisa dengan select lalu inverse, atau kita bisa buka dengan pencet Shift, Ctrl, dan I, ya. Oke, jalan shortcutnya adalah Shift, Ctrl, I, atau Shift, Command, I. Kalau di Mac-nya kita invert saja. Oke, kembali sudah ini, kita delete. Ya, kembali hasilnya adalah, lihat, dia sudah memilih area shadow saja. Lalu kita matikan. Cara matikan semut-semut itu dengan cara Ctrl atau Command huruf D, delta. Yap. Lalu ingat, sebelum kita buat perubahan, kita membuat, lihat di sini belum ada kotaknya. Kita membuat convert to smart object. Kita bisa dengan di sini, ya. Atau tadi cara saya kanan yang cepat, tapi nggak apa-apa. Ini juga sama. Convert to smart object. Lihat sudah terjadi kotak di bawahnya. Lalu kita masuk kepada filter, blur, Gaussian blur, ya. Sekarang kita adjust. Mungkin untuk foto ini, saran saya untuk buat blur di sini, kita lihat kamera kita. Dulu saya masih pakai kamera, Mark II rasanya dulu saya masih pakai ini, ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi kita usahakan jumlah blur angka di sini melebihi daripada kalau kita ngambil foto dari RAW, melebihi daripada pixel yang kita punya, ya. Ini saya pikir oke, 55 cocok buat saya, fine, no problem. Kita oke, ya. Kembali lagi, kalau kita lihat di sini, kita besar, ya, matanya sudah tidak tajam, sudah mulai kelas. Ini yang namanya ortho effect, ya. Atau kita mau lebihkan lagi angkanya juga nggak jadi masalah. Oke, biar kita bisa lebih kelihatan, ya, nanti. Nah, keunggulan dari smart object ini tadi saya lupa ngasih tahu adalah, lihat semua kita kerja, walaupun kita, misalnya kita sekarang dari kecilin lagi, ini over, kita tinggal klik di Gaussian blur-nya 2 kali, klik, kita bisa readjust lagi, ya. Seperti ini. Oke, kembali lagi. Sekarang untuk layer 3, kita untuk beberapa yang tajam lagi, kita ke sini, kita bawa lagi ke atas. Tadi kita copy, ya, yang dari sini. Lihat layer 3 copy 2, kita tarik ke atas sini, ya. Kembali lagi kita pakai convert to smart object. Lalu kita masuk ke filter, other, high pass. Ya, mungkin angkanya ini kita masuk di lebih kecil dari biasanya saja, 2,1, oke. Lalu kita rubah ini ke dalam overlay, ya. Kita bisa lihat di sini bedanya. Besarkan bagian matanya, lihat, ya, ini tanpa, ini dengan, tanpa, ini dengan. Oke, kembali lagi di sini kita masuk kepada negatif
masking. Cara negatif masking bisa dengan ini kita balikin, kita dengan ini, terus kita Ctrl I, ya. Atau kita juga bisa buat langsung setelah ini, sambil kita pencet Add Layer Mask di sini, sambil kita pencet Option atau Alt, ya. Kalau di Mac Option, kalau di ini kita pakai Alt, kita pencet Alt ya, lalu kita klik di sininya, klik, dia langsung hitam. Nah, kita masuk kepada brush di sini, ingat karena dia hitam, kita harus aktif. Kalau dia misalnya posisi hitam putih seperti ini, dia harus dibalikin. Cara baliknya adalah dengan ini. Atau huruf X juga Anda pilih, dia pindah. Kalau misalnya suatu saat Anda ketemu misalnya dia warnanya tidak hitam putih, yang Anda buat adalah tekan huruf D, delta. Dia akan kembali seperti ini. Kita bisa bolak-balik dengan cara ini ada di sini, ya, besar. Atau huruf X. Karena dia hitam, kita pakai putih. Lalu kita hanya batasi di bagian mata saja. Kita coba, kita tekan lagi. Ya, mungkin di daerah bibirnya kita agak. Oke. Ya, saya pikir ini cukup. Kita bisa lihat bedanya. Lihat beda di matanya. Mari sekarang kita lihat apa yang sudah kita buat dengan Orton Effect. Ini adalah aslinya. Ini adalah dengan Orton Effect. Ya. Soal mau tambah saturasi, warna atau segala macam, silahkan. Di sini ada pilihan, misalnya kita color balance seperti ini. Kita rednya kita mau untuk di midtones-nya kita mau naikin rednya, kita mau turunin rednya, apa segala macam, silahkan. Tapi saya tidak masuk ke area itu sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan Orton Effect. Jika Anda mungkin ini merasa terlalu kuat, terlalu strong, Anda bisa turunkan dengan cara, inilah kehebatannya dari Smart Object. Kita tinggal klik Gaussian Blur-nya, lalu kita bisa turunkan. Misalnya 48, oke, fine. Ya, Anda bisa main, Anda bisa readjust lagi. Oke. Segini aja dulu tentang Orton Effect saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan. Silakan berkreasi. Saya tidak bilang Orton Effect saya yang terbaik, tapi ini adalah cara yang menurut saya Anda juga bisa lakukan di rumah dengan mudah. Ya, sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi berikutnya pada tutorial yang lainnya. Terima kasih.